yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dahulu dalam kitab Nehemia, tembok itu dibangun 52 hari, terjadi hari-hari ini. Apa yang Tuhan firmankan dulu terjadi hari-hari ini. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini pun dalam hidup kita Tuhan sanggup buat mujizat. Yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa dan kita tetap percaya. Hari-hari ini saudara, yang Tuhan taruh ketika kita sedang berdoa dan berpuasa, Tuhan taruh sebuah kata yang sangat ajaib, yaitu orang benar hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena apa? Bukan karena melihat. Fakta boleh bilang apapun saudara. Seperti firman Tuhan pada beberapa minggu yang lalu, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya di tempat ini, bahwa Yusuf hari itu mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Dia mendapatkan suara pesan Tuhan, bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud menyembah kepadanya. Berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Tapi hari itu besoknya, saudara, dia dihinati oleh saudara-saudaranya. Dia mengalami saudara penjualan manusia. Ternyata bukan ada nanti sekarang, tapi dari dulu. Oleh siapa? Oleh saudara-saudara yang sangat dia cintai. Saudara, sejak dia mendapatkan firman Tuhan, dia pegang firman Tuhan itu. Dan Alkitab mengatakan ketika dia berada di rumah Potifar, pada saat itu Alkitab mengatakan dia difitnah, dia masuk penjara. Saya katakan kemarin saudara, kalau penjara di sini vonisnya bisa 5 tahun, 2 tahun, setelah itu kita keluar dari penjara. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa saudara, Yusuf tak pernah tahu apakah dia akan membusuk di penjara. Yusuf tak pernah tahu berapa tahun ia akan mengalami semua itu. Tidak dikatakan dia akan bebas, apalagi masuk penjara menjadi tahanan raja, karena dianggap melakukan, Potifar itu berada di level yang tinggi. Sukar bagi dia untuk keluar. Mana janji-janji Tuhan? Mana yang berkata matahari, bulan, 11 bintang? Justru dia berada di titik paling rendah, titik paling bawah. Tapi saudara tahu, Tuhan menyertai dia. Dia tetap kerja dengan semangat. Kepala penjara mempercayakan. Kenapa dia punya vitalitas? Karena dia punya iman. Kenapa dia terus bergerak? Saudara, dia tidak mengeluh di titik paling bawah dalam hidupnya. Buktinya kepala penjara menyerahkan kewenangan kepada Yusuf. Karena dia melihat orang ini tidak ada vonis, tidak tahu kapan. Mungkin saja bahkan digantung mati besok hari. Tidak ada kata-kata pembebasan. Satu hal yang dia masih ingat, firman Allah. Tuhan pernah janji dalam hidupnya bahwa matahari, bulan, 11 bintang akan sujud menyembah dia. Itu yang dia pegang. Di saat matahari tidak bersinar karena ada di bawah tanah, masih ada sinar firman Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mengingatkan saya dan saudara. Apakah engkau berada dalam titik terendah dalam hidupmu? Ingat akan firman. Pegang akan firman. Tuhan pernah berjanji. Jangan saudara anggap enteng suara Tuhan. Karena ketika Tuhan melepaskan firman, dia pasti akan menepati. Bahkan hari itu 2 orang masuk penjara. Yusuf tahu 3 hari lagi yang satu digantung, yang satu dibebaskan. Tapi dia tidak pernah tahu kapan dia bebas. Yang dia tahu, Allah setia. Yang dia tahu, Allah tidak pernah ingkar janji. Yang dia tahu, sekalipun bertolak belakang dengan keadaannya, dia hidup oleh iman. Iman kepada janji Tuhan. Tuhan sudah terlanjur berfirman, tidak mungkin Tuhan tarik kembali. Tuhan bukan manusia. Tuhan pernah bilang, aku bukan manusia. Manusia bisa berdusta, manusia bisa ingkar janji. Tapi aku, sekali aku berjanji, aku punya kuasa untuk menepati. Hari-hari ini saudara, saya mau katakan, Yusuf, makanya Yusuf disebut penerobos. Berapa lama Yusuf alami semua itu? 13 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Saudara, sampai saudara, tiba-tiba Tuhan bekerja. Tuhan masih terus bekerja. Tuhan melakukan yang menurut manusia itu tidak mungkin. Saudara, itu tidak mungkin. Tapi menurut Tuhan itu bisa. Iman mengalahkan kemustahilan. Saya ingin jemaat hari-hari ini saudara, mari hidup, orang benar hidup oleh iman. Paulus mengatakan sebuah rahasia dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. We walk by faith, not by sight. Kalau kamu hidup karena penglihatan hari-hari ini, penglihatan mata jasmani, kamu akan kalah dalam peperangan. Sebab hidup
Yuk kita baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bilang kiri kanan saudara, hidup karena percaya. Saudara, kita dihimpit, kita ditekan. Tapi satu hal, pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang suara Tuhan. Iblis hendak apa? Tuhan berkata kepada Simon, Simon, iblis menuntut kamu untuk menampik kamu. Seperti gandum yang ditampi. Iblis tuntut aku menampik kamu, tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Iman. Simon berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Tetapi apa? Dia masih punya iman. Walaupun sedikit. Hanya sebesar biji sesawi. Saya berdoa saudara. Pegang iman kita. Iman bicara tentang kekuatan. Karena iman, Sarah beroleh kekuatan sekalipun tubuhnya sudah menjadi lemah. Karena iman membawa kekuatan. Kalau hari-hari ini engkau berada dalam kelemahan, hati-hati. Imanmu sudah semakin merosot. Ini waktu untuk mengembalikan vitalitas imanmu. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya hadapi itu. Ini semua jemaat sudah tahu. Adalah hari ulang tahun saya. Dan Tuhan berkata, bukankah kamu hidup karena percaya? Bukankah kamu hidup karena janji-janji yang pernah aku berikan kepadamu? Saya dan keluarga pernah berada di titik nadir dalam hidup ini. Di mana semua kemungkinan, semua jalan keluar daripada manusia seakan-akan sudah tertutup. Tapi di situ saya bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu ajaib dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya pernah dengan Pak Gembala ketika ada orang datang, orang dari bengkel. Kami buat bikin motor. Tapi kami belum bayar biaya motornya 250.000. Ketika orang itu tagih di rumah saya dan Pak Gembala, ngana jo. Kenapa? Karena mau keluar di apa saudara? Di rumah saudara mau bilang apa? Belum ada. Orang dua saudara pernah baku tola di muka pintu. Ngana jo, dia tola pak kita ngana jo. Ya saudara, iya saudara. Air mata saya mengalir, airnya saya berdiri di muka ibu itu. Ya, di girian DP rumah. Saudara kita bilang, Bu, belum ada. Dia melihat saya, kapan dang? Kita mau bilang besok, memang belum ada. Saudara, untung waktu itu titit Yonkuro sampai. Opa Otong bawa oto Yonkuro. Enak dan teman-teman bawa itu abak pe oto putih itu. Kau mau tahu jo opa? Cepat jo. Kita bilang syukur selamat. Saya harus mengelap air mata saya. Kenapa? Pergi di SMP 12. Mau pergi menginjil tuh anak-anak sekolah. Sobat tunggu. Karena sobat apa panggil saya ingat, saya tidak pernah lupa peristiwa itu. Saudara, telap dulu air mata. Kong, kita bilang Pak, Pipi, so mau pergi. Kau untuk orang dak, so pergi soalnya otong so bataria. Capajo. Ya, ketika kami ada di sekolah itu, melayani anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah dilawat oleh Tuhan. Saudara, di situ saya tahu, Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam, Engkau masih tetap menyertai aku. Besok datang lagi. Saudara, yang kali ini lebih besar. Tempat yang kami sewa dahulu, seorang kapten kapal tinggal di dekat Pak Mengantar. Saya tidak sebut nama. Dia datang ke rumah, Pak Gembala sementara menjahit itu bantal, sarung bantal. Tiba-tiba dia ada di depan mata dan dia berkata seperti ini. Saya sudah cek ya ruko saya yang kalian pakai. Ternyata itu tidak bayar itu uang PAM 5 juta. Dia bilang kalau bapak tidak kasih 5 juta kita lapor polisi. Saudara, Bapak Gembala cuma pegang-pegang itu jarum. Dia bapak gini, kita PR mata semua malele. Dia bilang kita balik 1 minggu. Kemudian dia pulang. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya pergi ke gereja. Saya berdoa, saya berlutut di hadapan Tuhan. Kita bilang begini, Tuhan, kita meminta 5 juta. 5 juta Tuhan. Kita tidak mau minta lebih, cuma 5 juta kita mau minta. Mau bayar kalau anak orang mau masuk penjara. Kine Tuhan. Bagaimana ini? Besoknya saya datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, so ada tuh 5 juta. Lusanya, saudara, sampai hari Sabtu, dia kan akan balik Sabtu.
Saudara tahu 5 juta tidak kunjung tiba. Kita setunggu tuh, aduh dia semua datang ini. Aduh Tuhan, ya Tuhan, kenapa Tuhan kirim kamar itu 5 juta. Pagi, siang, sore sampai hari Minggu dia belum datang. Senin depan belum datang, Minggu depan dia kapten. Kita kaget dia so berangkat. Tuhan bilang begini, kan 5 juta kita kirim toh, maka dia tagih. Sama toh. Lalu nanti saya tahu ketika ketemu dengan istrinya setelah kami cicil itu. Kami cicil di PAM 1 tahun. Saya bikin surat di PAM, cicil itu 5 juta. Ya saudara, jadi tiap bulan 400-500 sampai cicil. Ketika saya bilang, Ci, tahu satu, ini so lunas. Mar ada cicil. Dia bilang, oh iya dulu tiap orang mau pitagi di atas picaban. Kau DP berikut ada tamu. Kau DP berikut dia bilang anak saki. Sampai TPP itu berangkat no. Orang tidak dapat berapa pergi ke atas. Malaikat ada kasih cucu tuh bahan. Dan dia sampai kita belum ada 5 juta. Saudara tahu Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak jalan keluar. Jangan kita pikir uang adalah solusi. Tidak. Hadirat Tuhan adalah solusi. Saudara, bukan uang. Ketika kita berdoa di tempat ini. Ketika selama 40 hari Musa ada di atas gunung. Di bawah Israel sedang menyembah berhala. Patung, lembu, emas. Di atas aktivitas ilahi sedang begitu kuat. Di bawah jemaat sedang berbuat jahat. Saya berdoa 40 hari ini ketika aktivitas ilahi. Mereka puasa 40 hari. 52 hari Tuhan setia. Yang lain kerja sambil puasa. Yang lain saudara mengabdi, saudara lihat. 52 hari gereja sebesar itu bisa dibangun. Tuhan sedang demonstrasi kuasanya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. 40 hari ke depan ini telah dideklarasikan sejak hari kemarin adalah 40 hari di mana setiap kita mencari Tuhan. Kenapa ada malaikat Tuhan yang sedang turun naik di Betel, tapi hanya ada 1 orang yang bisa mengaksesnya, namanya Yakub. Begitu banyak orang lalu lalang, tapi tidak bisa melihat ada malaikat turun naik. Kenapa? Mereka tidak punya hati yang haus dan lapar. Yakub mencintai Tuhan. Dia rela meninggalkan ranjangnya yang empuk, rumahnya yang baik. Saudara, karena apa? Dia merindukan hadirat Tuhan. Dan ketika dia meletakkan kepalanya di atas batu, dia melihat hadirat Allah ada di situ. Bukankah Betel tempat perdagangan? Bukankah Betel begitu banyak orang yang lalu lalang, saudara mondar mandir, tapi hanya ada 1 orang yang rela meninggalkan segalanya karena dia tergila-gila dengan Kristus, gambaran daripada hak kesulungan. Saudara, apa kegilaan kita hari-hari ini? Apakah kita menjadi gila karena kita tidak punya uang? Kita salah. Uang bukan solusi, tapi Tuhan. Tuhan sedang berkata, saudara, kemarin dalam doa puasa. Ketika saudara, saya menanyakan berapa banyak jemaat yang mengalami masalah keuangan. 90% angkat tangan. Dan saya berdoa, Tuhan 40 hari ini lakukan terobosan. Tapi pada subuh ketika kami sedang berdoa, saudara, tiba-tiba Tuhan memberikan firman ini. Nah, kamu tahu, orang-orang itu menyembah lembu yang terbuat dari emas. Mereka bilang apa? Inilah hari raya bagi Tuhan. Inilah Tuhan yang menuntun kami. Seakan-akan emas itu menjadi solusi dan jalan keluar. Perak itu menjadi solusi dan jalan keluar. Bukan. Aku jalan keluarmu. Aku sumbermu. Aku sumbermu. Yang kita lakukan adalah cari Tuhan. Di hadiratmu, ku cari wajahmu, bukan berkatmu. Allah akan uji kita sampai di titik ini. Apakah kita mencintai Dia dengan segenap hati, segenap jiwa. Seperti Raja Daud berkata, aku mencintai Tauratmu lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Mazmur 119 kalau tidak salah ayat 72. Yuk kita lihat. Mazmur 119 ayat 72. Yuk, Taurat
yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Gila ini Daud. Firman dia bilang masih jauh lebih baik daripada emas dan perak. Bagi Daud, harta itu di mata dia tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan firman. Mana? Apakah hari-hari ini kita masih cari firman di saat kita susah? Kita masih minta firman. Kalau begitu, engkau berada di jalur yang benar. Hari ini adalah waktunya kita. Saudara, ini Taurat yang kau sampaikan bagiku adalah baik. Saudara, apakah Daud orang miskin? Enggak. Justru dia lulus ujian. Makanya Alkitab mengatakan Daud itu sangat kaya. Dia mati dengan penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Padahal dia tidak pernah cinta uang. Dia cinta Tuhan. Dan Allah mengirimkan justru uang kepadanya. Mempercayakan perak kepadanya. Mempercayakan emas kepadanya. Sampai tidak terhitung. Kenapa? Karena dia lebih mencintai firman dari semua emas dan perak. Justru itu yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan berkata, kalaupun aku taruh satu gudang emas, satu gudang perak kepada orang ini tidak akan mencintai dua gudang itu. Karena yang ada dalam hidupnya adalah aku. Saudara, solusi saya dan saudara bukan uang, tapi hadirat Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hidup kita. Saudara tahu, menjalani hidup ini, ketika saya katakan dengan iman, Tuhan melatih hidup kami. Walaupun latihan itu belum selesai sampai dengan hari ini. Karena tidak berapa lama kemudian, saya masuk koran. Mungkin banyak orang tidak tahu, masuk koran apa Bu? Top kah? Karena hari itu ketika Radio Fitch dibuka, suami saya menutupnya. Karena kita harus keluar dari tempat itu. Dan dia panggil beberapa orang yang di radio. Ibu Lisa kerja di sana. Saudara ya, radio pelayanan, tapi ada beritanya. Dan memutuskan untuk tutup. Beberapa orang tidak senang. Hari itu mereka masukkan saya di koran. Dengan tertulis nama lengkap, Yasinta Francisca Kambe. Saudara, sorenya ketika kami sudah tutup, mereka mabuk-mabuk di depan saudara, di halaman. Kita kurang ada telepon Pak Oma Mina. Tasut toto fore di dalam. Bapak sedang keluar, kita bilang, "Kepa dong semua oh Tuhan, kaki dong semua dobrak ini." Saudara ya, kemudian Oma Mina pakai motor ambil dari belakang. Saya lari ke Peteten. Saudara, saya menangis. Kenapa saudara? Kami menutup radio pelayanan. Waktu itu bukan karena kemauan kami, tapi mungkin Tuhan izinkan. Saya tidak mempersalahkan segala sesuatu atau siapapun atau apapun. Sebab manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan bisa mereka-reka itu untuk mendatangkan kebaikan. Di situ saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah pelayanan ini ada pelayanan untuk Tuhan? Tapi kenapa Tuhan izinkan semua itu? Dan hari itu Tuhan tidak menjawab apa-apa. Berada dalam titik terendah, dipermalukan, diancam. Saudara kehilangan, saudara ya, apapun. Saya bilang kepada Tuhan, kami pernah punya uang 700.000. Hari itu adalah seminar keluarga. Ya, kemudian Pak Kris yang khotbah. Keluarga-keluarga datang dari Tondano, Minahasa, sekitarnya. Tapi mereka butuh makan. Pak Gembala bilang, "Mak, ada doi berapa?" Tak bilang 700. Tuhan ada bicara kasih sama apa Tuhan? No, kong ini Esra minum apa? Saya minum jate gula. Dengan penuh duka cita, saya keluarkan 700.000 itu. Saudara ya, tak kasih Ibu Lisa, tapi beli tuh dek. Ini ada, sampai DP tangan gatal, ada kasih bersih tuh dek. Kasih makan ini orang-orang ini. Mereka pulang di jamaah Tuhan, di lawat Tuhan dapat makanan. Besoknya, Esra minum teh gula. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi 1 bulan. Saya bilang kepada Tuhan, dan Tuhan diam. Kenapa? Karena saya bilang kepada Tuhan, saya sedang mengklaim jasa-jasa saya. Tuhan, so begini lah kita, so begini ini lah. So abis lah tapi doi di tabungan, kayak ini tutup. Tuhan tahu.
Jangan banggakan jasa-jasa kita karena kita banyak berdoa. Jangan banggakan karena kita banyak melayani. Saudara dan saya harus tahu, semua yang kita tabur untuk Tuhan, tidak pernah satu iota pun Tuhan lewatkan. Tidak pernah satu iota pun Tuhan sia-siakan. Setiap jeripaya saya dan saudara, itu Tuhan catat. Tuhan lihat, Tuhan dengar. Saudara, makanya Raja Hizkia ketika dia mau mati, dia bilang begini, Tuhan ingatlah aku. Aku pernah hidup setia. Tuhan bilang, ya itulah investasimu. Aku ingat engkau yang merayakan Paskah pertama kali. Aku ingat engkau yang merayakan Paskah dan engkau sujud menyembah kepadaku sampai ribuan korban terbakar. Engkau tidak pernah bangkit padahal engkau raja. Aku ingat Hizkia. Aku ingat. Jangan bilang Tuhan tidak ingat semua jeripaya kita. Jangan bilang Tuhan tidak ingat semua apa yang kita korbankan. Tetapi Tuhan mau. Jangan pernah pula banggakan jasa-jasa kita. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah doa puasa, kita sudah ini Tuhan. Tapi mengapa ini terjadi? Tuhan mau lihat, inilah iman yang tulus ikhlas. Tanpa apapun yang kita buat, jasa-jasa kita tidak pernah sebanding dengan jasa Tuhan. Tidak pernah setitik pun. Itulah sebabnya, saudara, Alkitab bilang, kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia hanya satu biji saja. Tapi aku harus matikan engkau, segala pelayananmu yang engkau anggap hebat itu, supaya dari situ muncul buah-buah yang ajaib, muncul sesuatu yang besar. Saudara, Allah menunggu. Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Yuk kita lihat. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Ya kan saudara, ku hidup karena percaya. Karena iman, Sarah beroleh kekuatan. Tubuhnya sudah lemah, Allah menunggu sampai kekuatan tubuh lemah. Disitulah kekuatan iman aktif. Tubuh daging harus lemah, kekuatan roh yang muncul. Karena daging tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menunggu semua. Apa saudara? Sarah usianya sudah lewat, tubuhnya sudah rentah, giginya sudah ompong, dia tidak mampu lagi. Alkitab mengatakan dia sudah mati haid. Tidak mungkin. Di saat ketidakmungkinan, di saat kekuatan Sarah, di saat semua kebanggaan Sarah habis, Tuhan bilang, ini waktuku. Iman akan memperoleh kekuatan. Ya saudara, Alkitab bilang ayat 12. Itulah sebabnya, mari kita baca. Maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. The stars of the sky, multitude. Saudara, generasi bintang, the star of the sky. Saudara, Alkitab mengatakan apa? Di sini, dari satu orang, orang yang telah mati pucuk. Pada saat Abraham mati pucuk, mati semua kekuatan Abraham. Disitulah Allah bekerja. Saudara, mari lihat King James-nya. Bagus sekali. Therefore sprang there heaven of one, and him as good as dead. So many as the star of the sky. Ini yang saya katakan. Menurunkan generasi bintang di langit. Saudara lihat. Him as good as dead. Bagus Tuhan bilang kalau so mati. As good as dead. Bagus kalau mati.
So habis ngadapi kekuatan. Karena di situ ngana tidak akan pernah mengandalkan ngadapi kekuatan. Engkau bagus kalau orang-orang tidak mau tolong engkau. Bagus. Supaya inilah waktunya. Pertolongan satu-satunya hanya daripada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menunggu. Saudara, mungkin Tuhan aneh. Tapi Tuhan bilang, soalnya manusia kalau masih DP kekuatan, nanti DP kira le. Iya kan kalau perang, Tuhan bilang DP kekuatan yang buat dia bisa. DP kemampuan yang dia buat bisa. Jabatannya yang buat dia bisa. Tetapi sebenarnya itu kekuatan datang daripada Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan, Tuhan semua bekerja. Kalau ngana so mati. Bukan mati jasmani. Habis daya, habis kekuatan, habis orang mau tolong. Tuhan bilang, this is my time. Amin. Inilah waktu. So on the way dia. Amin. So on the way dia. Daniel berdoa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kenapa? Malaikat bapak diam. Jangan ajar Tuhan untuk memberkati hidup kita. Malaikat sementara OTW. Di sisi lain, ketika Abraham naik dengan Ishak dari sisi kanan gunung, di sebelah gunung Tuhan sudah sediakan kambing jantan, domba jantan sedang berjalan. Setiap tindakan iman adalah apa saudara? Tindakan mujizat. Abraham tak berhenti. Saya bayangkan ini mungkin so agak imajinasi so lebih. Tapi saya bayangkan kalau Abraham tak berhenti, domba lebih berhenti. Ya, Tuhan mulia. Begitu dia melangkah, domba lebih melangkah. Mana lebih dulu sampai? Kaki domba lebih dulu sampai. Tuhan, saudara selalu lebih dahulu sampai. So OTW, so on the way. Tidak terlihat terjadi apa-apa. Napa Daniel sekelar puasa 21 hari tidak terjadi. Daniel lagi. Saudara, ini pendoa syafaat yang tidak pernah menyerah. Dia telah dilatih Tuhan setiap hari 3 kali. Pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam. Dia telah dilatih. Tuhan bilang iman kita harus seperti olahragawan. Amin. Nggak nanti esok bertanding. Hari ini tong mau latihan. Main tenis hari ini tersuar-suar. Dan besok kita menginginkan piala kemenangan. Kita bawa pulang. Jauh sebelum orang menendang bola, Messi so tendang bola. Orang sementara tidur, Messi dah tendang bola. Orang sementara berbelanja, Messi dah tendang bola. Orang sementara santai, Starbucks, minum coffee mix, Messi dah tendang bola. Olahragawan. Dan ketika Messi menang, yang lain bilang begini, kenapa dan kita kalah? No, dia ada latihan, kan ada tidur dan main bola, no. Ada apa? Minum kopi. Olahragawan. Dia ada doa dan puasa, anak katu udah santai. Memang anak senang hari ini. Iya toh? Dia katu ya dengan segenap jiwa. Anak katu ada pangku kaki, ada hidup senang. Putar sana, putar sini. Dia ada berdoa, anak katu cuma jatitip. Ibu Gembala, ini boleh dong untuk mendoakan boleh. Tapi kita akan next level, 1 level lagi. Kita sudah sisir semua gembala komsel. Yang komsel ini jam 4 sampai jam 5 akan telepon. Laporkan jika ada gembala komsel tidak mem-WA dan telepon. Tapi yang saya tahu banyak anggota komsel tidak menjawab. Yes kek, no kek, good kek. Amin, emoji kek dari yang begini sampai yang begini. Saudara ya, kita harus memastikan. Saya bilang begini, Tuhan, sorry nih. Itu Tuhan di India sama dengan Tuhan yang orang sembah. Sama. Dorang puasa 40 hari, orang lain 40 hari. Sama. Saya rasa Tuhan tersenyum. Buktikan. Hari itu yang dapat pewahyuan di atas bukan cuma Abraham. Abraham, hari itu tiba-tiba malaikat Tuhan. Ya saudara, langit terbuka, open heaven. Saudara, dan malaikat bilang apa? Jangan takut Abraham. Di atas gunung ini, akulah Yehova Jireh. Tuhan yang akan menyediakan apa yang engkau perlukan. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh karena engkau
masyhur, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang memberkati engkau akan diberkati, yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan mereka, keturunanmu akan menjadi besar seperti bintang di langit, pasir di laut. Saudara tahu berapa orang yang ada di atas gunung? 2. Orang kedua bernama Ishak. Ishak dengar suara Tuhan. Bukan cuma Abraham. Ishak dengar suara Tuhan, Ishak dengar suara Tuhan. Dan itu menjadi sebuah keyakinan dalam hidupnya. Janji itu, ketika dia mendengar, itu yang namanya pewahyuan. Kedepannya dia akan menikah. Ada kelaparan di seluruh bumi. Ya saudara, kelaparan yang sangat hebat kata firman Allah. Tapi saudara, Ishak terlanjur dengar bahwa Tuhan sudah berjanji. Berdasarkan firman itu, dia hidup. Berdasarkan rema. Saya tidak menginginkan hanya para Abraham yang mendengar firman. Para Ishak pun harus mendengar firman. Para Ishak pun akan mendengar suara Tuhan. Pada saat para Ishak itu mengalami kelaparan hebat, mereka akan alami Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Oleh sebab itu 40 hari ini setiap minggu akan dilaporkan oleh Gembala Kopes. Baru 80%, baru 90%, cuma 30%. Apa Bu ini? Persen apa Bu? Mau persen apa? 4 sampai jam 5, ada yang komsel 4 sampai jam 5 subuh. Akan doa baca Alkitab selama 1 jam. Ada yang 11 malam, deklarasi. Semua jemaat, engkau yang belum masuk komsel, sebentar daftarkan diri saudara di Ibu Nina. Nanti akan diundang di grup. Kita akan melakukan doa secara bersama-sama. Kita akan doa bersama. Saudara, jam 4, jam 5 ada beberapa komsel. Bayangkan saudara, meeting prayer di udara. Ya saudara, sore, siang, malam. Oh, hele iblis, ciri dari langit. Penguasa di udara, diruntuhkan. Tadi malam saudara, saudara boleh pikir, ini ibu. Tapi menurut saya ini mimpi profetis. Kita lihat tuh perempuan, ciri dari atas. Tak bilang siapa ngana. Kau dia bilang begini, kita, tuh Alkitabnya betul. Alkitabnya betul, kau kita puri ciri pemulu. Ngana tuh nyak betul. Dia bilang begini, kapan ngani mau baca Alkitab? Kita bilang Alkitab ya dan amin. Taramas DP mulu. Dia bilang, dengar tapi suara bukan tuh suara Alkitab. Oh kita lihat ini, oh ini perempuan Babel ini. So ciri dia. Cuma dia mau bersuara padamu. Dia bilang, hadodo, mati ngana, malo ngana, ini ngana. Dia mau bersuara, dia bilang, dengar kita bersuara bukan tuh suara Alkitab. Kita bilang, ngana tuh pembohong. Dasar ngana penipu, kong taramas DP mulu. Saudara, tapi saya tahu, ini mimpi profetis. Sedang jatuh, ya iblis jatuh dari langit. Kenapa? Peperangan, firman sedang naik. Oh penguasa yang pernah menahan Daniel, saudara jatuh. Kenapa? Karena Mikael sudah dikirim. Karena doa-doa orang kudus sedang menembus. Dia dari penguasa udara sedang pindah di bawah kaki kita. Semoga iblis, ya saudara, dihancurkan di bawah kakimu. Allah sumber damai sejahtera akan melimpahi kamu dengan damai sejahtera, sukacita, perkenanan, kemurahan, kebaikan. Saya berdoa sedang bangkit orang-orangnya Tuhan yang bergerak dalam iman dan doa, terus bergerak, tidak pantang menyerah, karena mereka tahu Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudara, kita sedang bergerak. Tuhan sedang menyampaikan sesuatu. Saudara, dan Tuhan menyampaikan seperti di mimpi yang sama. Ada mempelai pakai baju putih, tapi di beberapa bagiannya telanjang. Ini gambaran gereja. Stop berbuat tidak tahir. Stop berbuat najis. Saya menyampaikan ini, saya tahu ini sedang pesan Tuhan. Nak, saya berkata begini, wah, kenapa engkau berpakaian seperti itu? Saya ambil kain dan tutup, dan dia tidak usah. Saya bilang, terlihat ketelanjanganmu. Tuhan sedang menyampaikan firman. Berpakaianlah kekudusan, berpakaianlah kesucian. Para pelayan Tuhan jangan main-main. Tuhan sedang menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang yang hidup tidak tahir, hidup tidak kudus, hidup mencoba-coba menyembunyikan noda yang ada dalam hidupnya. Ini waktunya kita bertobat. 40
hari ini saya menyatakan ini dengan berani. Karena saya tahu ini pesan Tuhan. Saya tahu mempelai bicara gereja. Mempelai, Tuhan berkata, aku akan membuat di atas seluruh pertemuan yang diadakan di Sion sinar api yang menyala-nyala, tiang awan, tiang api yang akan apa menjadi tudung. Setelah aku membersihkan semua kekotoran putri Sion dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Hati-hati dengan matamu. Perhatikan matamu. Mata adalah jendela untuk masuk. Semua informasi, semua imajinasi masuk lewat mata. Amin. Bahkan roba belanja masuk di mata. 40 hari ini orang sepakat. Mungkin ini saudara bilang begini, ada di Alkitab Sebu. Tapi ini jalan Tuhan. Yang lagi dalam masalah keuangan 40 hari ini boleh belanja. Beras bagian cerdik sedikit kuat. Ya, saudara, tapi yang saya maksudkan, Tuhan sedang memberikan petunjuk. Ikuti nasihat Tuhan. Kenapa ini waktunya kita mencari Tuhan? Ya saudara, sekarang dunia menawarkan so aneh-aneh. HP. Sekarang so ada HP foto. Ada tuh HP foto bulan. Galaxy S21. Foto kata bulan tak foto. Ada yang tawarkan. Kita bilang kita mau beli. Asal surga dapat foto. Kalau bulan dapat foto, surga. Permasalahannya banyak orang yang lagi dilanda. Ini saudara harus mengerti yang saya maksudkan. Dilanda kesusahan keuangan. Saudara mau membeli barang-barang yang di hari itu Tuhan belum izinkan. Ini waktunya penguasaan diri. Tuhan sedang menunjukkan cara-caranya. Nah, Tuhan bilang begini, aku akan tolong. Tuhan pasti tolong. Ya, terlepas dari kita pernah salah. Saya itu kenapa jadi begitu? Kesaksian saya tadi bukan tanpa sebab. Karena kita ini manusia sombong. Saudara, cuma orang yang tahu lain. Makanya Tuhan izinkan begitu. Yang kedua, kita manusia boros. Seperti anak bungsu. Anak bungsu ke negeri seberang, hidup berfoya-foya sampai habis. Kalau belum habis, dia belum berhenti berfoya. Ya, anak bungsu kan begitu. Anak bungsu, coba saudara lihat ada ayatnya. Saudara, dia hidup berfoya-foya. Kalau belum habis, dia belum berhenti berfoya. Dia mau kasih habis dulu. Dia sudah berfoya karena belum habis. Masalahnya, begitu itu DP doi habis, negara resesi. Terjadi bencana kelaparan. Orang tidak bisa tolong dia. Dia pergi di kandang bokek. Bokek pun dorang anggap lebih berharga dari dia. Kenapa? Itu karena apa? Kan dia bawa dari rumah bapak. Banyak saudara, banyak. Dia bawa itu. Bayangkan boleh habis karena DP hidup berfoya-foya. Di mana itu Kang? Lukas 16 yang lain bilang, masa? Coba orang lihat. Oh iya ya, Lukas 15 Pak ya. Lukas 15, yuk kita lihat. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Supaya saudara tahu saya tidak melebih-lebihkan. Lukas 15 ayat 13. Yuk kita baca. Lukas 15 bukan 18. Mundur 3 langkah. Ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Lihat DP gaya hidup. Biar lebannya berkat Bapa. Kalau orang pegaya hidup boros, hidup foya-foya, Alkitab bilang apa? Habis itu berkat Bapa. Inilah waktunya saya dan saudara Tuhan arahkan. Tuhan arahkan. Inilah yang dinamakan hidup sehari-hari. Amin. Hidup sehari-hari kita, Tuhan sedang kita bersyukur.
Tuhan sedang merintis jalan lurus bagi kita. Yang berliku-liku sedang diluruskan, yang berleku-leku sedang diratakan, supaya keselamatan datang bagi semua orang. Alkitab mengatakan kemudian ayat 14. Jadi dia bukan hanya bicara soal rohani ini. Setelah dihabiskan semuanya, aduh, dia kalau belum habis, belum. Ya saudara, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan mulai melarat. Tadi dia mengalami masa kelimpahan, tapi ingat ada masa di mana kesusahan. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, apabila hari ini engkau diberkati dengan berlimpah, jangan habiskan. Pakai sistem Yusuf. Yusuf 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kesusahan. Yusuf apa? Yusuf pelihara itu hamba-hamba Tuhan. Baca di Alkitab, semua ladang hamba Tuhan dia tidak ambil. Saudara, dia pelihara itu tanda apa? Dia memberkati pekerjaan Tuhan, dia berkati pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, dia buat lumbung untuk apa? Ditabung. Supaya pada masa kesusahan, jadi dia tabung 2. Dia tabung secara rohani, dia berkati pekerjaan Tuhan. Nanti berikutnya ada tentang hukum tabur tuai, ya saudara, nanti berikutnya. Tapi yang saya maksudkan hari-hari ini, saya seperti Tuhan sedang mengarahkan saya dan saudara memberikan petunjuk. Unlimited blessing sedang OTW. Amin. Bilang kiri kanan, sedang OTW. Amin. Saya dan saudara harus bersiap. Kenapa? Karena sedang OTW, Tuhan berikan caranya. Nah, tapi akan ada resesi ke depan. Kenapa? Yusuf, bayangkan Yusuf, dialah yang memelihara keturunan Mesias. Kalau tidak ada Yusuf, keturunan Mesias bisa mati. Siapa yang dia pelihara? Yehuda. Yusuf yang Tuhan pilih untuk memelihara 12 suku Israel, apa termasuk keturunan Yehuda, garis Mesias, dipercayakan kepada seorang yang bernama Yusuf. Kok setelah 80 tahun mewah, hidup diberkati luar biasa. Setelah mati, semua mati, dia bilang begini, nih bawa tape tulang ya, kita nih mau melekat di sini, biar kita diberkati di sini, biar kita berlimpah di sini, kita merindukan tanah perjanjian. Yang bawa tape tulang Musa. Saudara lihat, prinsip ini terus berlaku. Orang yang tidak cinta uang, justru itu yang Tuhan percayakan. Amin. Tapi orang yang cinta Tuhan lah, saudara, yang akan Tuhan percayakan. Jadi hari ini tugas kita, berkat sedang OTW. Engkau yakin? Amin. Amin. Tugas kita, selaraskan hati kita, kejar Tuhan. Untuk apa? Kita semakin mencintai Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan sedang memastikan mau kita binasa. Jangan bilang, Bu, kita tidak begitu. Salomo melakukan hal yang sama. Salomo tidak pernah cinta uang, tapi bergulir waktu. Dia membeli kuda sangat banyak, dia melanggar firman. Tuhan bilang jangan terlalu banyak kuda. Kalau sekarang oto. Hari-hari biasa Salomo berdoa, sekarang Salomo oto. Karena datang kuda dari Misraim, belum kuda dari Prabowo. Udah kirim ke sana. Ya toh? Iya kan, kuda itu mahal. Ada 1,5 miliar kalau kuda. Bayangkan dia perbanyak kuda. No, raja-raja kan mau rugi tiap hari. Mungkin ada yang bilang begini, Raja Salomo, waktunya merenungkan firman Tuhan. Tunggu dulu, masih ada satu kuda kita belum tes. Ya, iya kan? So datang lagi dari India. Raja Salomo, waktunya untuk berdoa. Tunggu dulu, ada kuda lain lagi. Haleluya. Translate sendiri kuda-kuda sekarang. Haleluya. Apa? Kuda bisa bicara bisnis kita. Kuda bisa bicara kepunyaan kita. Hati-hati urus kesibukan tanpa hadirat Tuhan. Hati-hati. Salomo raja besar bisa jatuh. Salomo itu 2 kali ketemu dengan Tuhan, penglihatan. Baca di Alkitab. Tapi Salomo tidak meneruskan perjalanan rohaninya. Padahal Tuhan pernah menampakkan diri kepada Salomo. Salomo, berikan permintaanmu. Napa cek? Hari itu karena dia mencintai Tuhan, dia minta hikmat. Dia minta Roh Kudus, kan salah satu roh hikmat. Tuhan kasih semua, Tre. Dia bilang karena engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta orang lain tumbang, ya musuh-musuhmu mati, aku berikan kepadamu semuanya. Jangan
hari-hari ini yang kita perlukan. Saya kemarin hampir salah fokus. Karena apa? Kita berpikir begini, berarti 40 hari ini Tuhan, orang semua perkatakan, supaya itu berkat-berkat datang kemari. Kasih yang dapat orang jemaat. Kita lihat sendiri doi Tuhan. Begitu. Saya terus terang. Saudara ya, hampir siang Tuhan bilang begini, ngana salah fokus. Bukan tuh doi minta, kayak apa dang? So OTW kok meminta apa? Kita tidak pernah salah alamat. Kita tahu alamat Elia. Biar di sungai Kerit ke kiri ke kanan, ya. Apa ini? 7 turunan, 9 tanjakan, 11 belokan. Sampai itu burung gagak. Ya salah alamat. Jangan saudara bilang, kagis to for kita kong kasih for dia. Cuma luruskan hatimu. Kejar aku. Supaya engkau tidak jatuh dengan kemilau dunia ini. Saudara, kemilau dunia ini terlalu bakilau. Kalau enggak bakilau, iblisnya mau tawarkan Tuhan Yesus. Bikin apa? Iblis bilang begini, bawa di seluruh kekayaan dengan kemewahan. Kita saja kemarin waktu berada di satu tempat tuh pernah ada Taman Eden, Turki. Kita bilang, aduh pegaga nih tampai. Pegaga, kon pendeta di saya kita dari kota bilang begini, Ibu Eka, tak mau tinggal di sini. Mau beli di sini. Kita bilang kayak apa? Doi sampai seandainya ada doi. Kita bilang begini, kita nih mau tinggal di sini. Dari kayak apa Taman Eden pernah di sini? Kita bilang Anda bukan lihat Taman Eden, ngana lihat ini semua kekayaan dan kemuliaan. Kedua kita bilang kayak apa tadi mau tinggal di sini? Ibadah di sini saudara. Dorang pakai pintu baja. Nih boleh pakai drum. Begitu apa? Kau pakai kunci. Jadi jemaat kunci di drum. Karena apa? Tuh lalu pakai drum polisi di muka. Baru ibadah sudah terlalu lama. Jadi cuma boleh 1 jam. Kita bilang 4 orang 1 jam baru firman Tuhan. Kita bilang kau di sini terus saya berdoa puasa 24 jam. Bikin apa hidup? Kau dia ngisi-ngisi. Saudara ya. Dia bilang pak kita begini. Ibu Eka tahu. Kita tujuan salah satu datang di sini. Mau apa? Kita mau naik tuh apa nih? Balon udara. Kita bilang ada balon udara di sini. Terkenal di seluruh dunia. Terkenal. Kita janji pak pendeta-pendeta di kota. Mau nilia ya kita di atas balon. Kong tanya kemari. Berapa itu mau naik balon? 3 juta 1 orang. Kong dia sama dia kita suka siang pada dia. Kita bilang begini, kalau foto di balon dang di muka adang tuh keranjang itu 300.000. Kon dia bilang begini, tak kira kok cuma 100 lebih naik balon. Tak bilang kira balon gue ada 5. Saudara kita namanya sudah kita bayar. Dia senang pagi-pagi dia sebangun terus sama mendaftar. Ya ternyata saudara cuma 2 orang boleh foto di muka balon. Tapi akhir karena pertolongan Tuhan tak masuk tong 2. Kon dia bilang begini, foto ya pak kita. Nanti kalau tuh balon so mendarat, kita bilang begini, nyanda. Tuh orang bawa foto baru di waktu dia mau naik jo. Nanti jo dia so mendarat, supaya tuh orang mau duduk di. Saudara tahu, tuh orang bawa foto sebelum. Supaya so ambil foto. Ternyata itu balon, saudara Ricky Pedusu, dia mendarat tidak di landasan. Hele yang naik balon sotako. Dia harus di Bitung, dia mendarat saudara minut ke sana. Jadi orang dusu di oto. Jadi waktu orang turun cepat-cepat tuh balon sepigi. Saudara, nah ini dia bilang kita mau naik balon. Tapi bukan main Kang. Ini keindahan. Kon dia bilang begini, rahasia nih. Apa? Jangan bilang kalau kita naik balon. Orang sesama GBI. Jadi katuna don tahu tong 2 balon. Mar tuh rahasia kita so bilang sekarang no. Cuma di muka balon. Nyak sampai tuh doi mau naik. Wih saudara, keindahan dunia punya kemilau. Yesus digantikan dengan apa? Iblis bilang cuma 1 baku tukar. Apa? Sujud menyembah padaku. Menyembah pada kita. Tak kasih semua. Berlutut padoi. Dia kan mamon. Iblis adalah mamon. Ngana berlutut pada kita. Tak
takase semua. Kaya, laris, semua takase. Tapi kita ambil nganepe waktu untuk tidak pernah berlutut di hadirat Tuhan. Hari-hari ini saudara, Tuhan sedang meluruskan hidup kita. Saudara ya, seperti apa? 40 hari jari-jari Allah. Mari kita lihat. Jari-jari Allah sedang menukik. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan sama-sama 2-3. Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. 40 hari ini, inilah yang Tuhan kerjakan bagi Musa. Dan akan Tuhan kerjakan bagi kita. 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. 3 ayat 3. 2 Korintus, ya, terima kasih. Yuk kita baca. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. 40 hari Tuhan tulis di loh batu. Tapi 40 hari ini Tuhan yang sama akan tulis di loh hati. Firman, baca firman. Baca firman, renungkan firman Allah siang dan malam. Tuhan bilang apa? Yosua, perjalananmu akan kubuat berhasil, kubuat beruntung. Sekalipun hari ini engkau berjalan dalam lembah kelam. Saudara, Daud tidak bisa kita pungkiri sedang lewat di jalan yang namanya lembah kekelaman. Alamatnya lembah kekelaman. Tapi apakah Daud terhenti di situ? Tidak. Destiny Daud tidak terhenti di lembah kekelaman. Ada gada dan tongkat yang akan Tuhan bawa untuk apa? Di hadapan musuh-musuh Tuhan akan menyediakan hidangan. Ada masanya pemazmur di bawah Tuhan. Di lembah apa? Air mata atau mata air atau nirmat. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah Yerusalem, kota Allah. Jadi saya pastikan kita tidak akan terhenti di tengah jalan. Kita tidak akan terhenti di lembah kekelaman. Bahkan di lembah di mana saudara kadang kala seperti ada bayang maut mendekat. Justru di situ gada dan tongkat Tuhan akan menghancurkan, mematahkan semua kegelapan, semua apa yang membuat saudara terpuruk, memburuk, menjadi usang, semua stagnasi. Aku berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa Allah, oleh tangan Tuhan yang sanggup mengangkat seorang Yusuf dari penjara, adalah tangan yang sama yang akan mengangkat hidup saya dan saudara, naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Kita akan naik dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendaki ke gunung Tuhan selama 40 hari. Firman itu akan kita bawa masuk di tanah hati yang subur, akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Terjadilah. Amin. Inilah waktunya saudara. Firman itu saya berharap Tuhan akan membawa ke satu level lagi. Efesus 5 ayat 18. Yuk, janganlah kamu mabuk oleh roh, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Firman adalah roh. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan, ada kata mabo di sini. Kita tak akan mabuk anggur, tapi kita akan mabuk roh. Saudara perhatikan kalau orang mabuk. Saudara kalau dia lagi mabuk, nggak usah veto-veto pada dia. Dia berada di alam supranatural. Dia tidak akan peduli saudara bilang apa. Dia berada di alam lain. Kenapa? Karena dia sedang mabuk. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan kok pura-pura kok supernale. Iya kan? Orang mabuk itu berada di alam lain. Saudara veto-veto pada dia cuma. Saudara, karena dia berada di alam yang berbeda. Orang yang mabuk firman, biar saudara hina, dia tidak pusing. Dia berada di alam supranatural. Dia berada di alam iman. Kenapa? Biar saudara marah-marah pada dia tidak akan terpancing marah. Kenapa? Dia terlanjur mabuk firman.
belum mabok dia. 2 botol masih lurus dia. 3 botol dia mulai bergoyang ke kiri. 7 botol sudah solaing dia. Makan firman sampai mabok. Lama-lama DP mulut mulai kacau. Ini kalau orang mabok. Paulus sedang memperhatikan orang mabok. Dia soalnya tahu apa dia bilang. Orang kalau mabuk firman, perkataannya firman, dijawab firman. Ya, istri marah, papa. Dia bilang hirnaya ralawasika ayawase. Papa, habis doi Tuhan akan menyediakan. Firman Allah berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Memang ada somabo, memang kita somabo. Baca 1 pasal belum mabuk, 2 pasal belum mabuk, 30 pasal saudara mulai memperkatakan. Apa yang aku perkatakan sedang jadi dalam hidupku.